saya gitu. Hubungan kerja tuh Hubungan kerja. Oh, bukan hubungan pertemanan dengan hubungan khusus gitu. Enggak. Jadi ngopi-ngopi itu pun ada tujuan. Ada tujuannya untuk membina ya hubungan ya kebetulan sih pokoknya temen yang lama-lama kemana aja, misal baik udah ke Bangka, udah ke Singapura, pasti datang Jakarta pasti nyari saya gitu. Jadi maksudnya ya saya seperti mami buat mereka lah gitu. Jadi semua pun manggil saya mami. Jadi bukan Brenda aja, jadi anak saya banyak gitu. Tuh, Ya, Brenda, ini hati-hati loh nanti kalau ada anak habis ini. tersayangin. Ya, ini anak-anaknya mami-mami, anak-anak lain yang manggil mami diurusin. Ini anaknya mami yang ini minta tolong jangan begitu gitu kan ya. Iya. Coba bawa dulu deh. Sekarang Tante umurnya berapa, maaf? 49 tahun tadi, 50. Mau 50. Baik, kalau kata Ibnu Qayyim itu usianya manusia ini dibagi menjadi 4 fase. Pertama fase anak-anak dari 0 tahun sampai balik. Balik itu ditandai dengan perempuan misalnya haid atau laki-laki mimpi basah gitu ya. Kemudian usia muda dari balik sampai 40 tahun. Itu termasuk golongan usia muda. Usia dewasa 40 tahun sampai 60 tahun dan usia tua yaitu 60 sampai 70 tahun. Dan ditekankan sekali 40 tahun ini kan akhir dari dibilang muda juga nggak muda, dibilang tua juga belum tua. Makanya di dalam Al-Quran gitu ya, kenapa? paruh baya gitu. Paruh baya. Makanya di dalam Al-Quran ditekankan sekali di usia 40 tahun ini. Kita lihat Rasulullah SAW dan para nabi itu sebagian besar diutus untuk kaumnya di usia 40 tahun. Kenapa? 40 tahun itu menjadi puncaknya intelektual, puncaknya harusnya emosional, puncaknya spiritual, puncaknya karir. Jadi ibarat naik roller coaster tuh paling tingginya tuh ya. 40 tahun tuh udah paling topnya. Nanti 40 tahun ke atas dia perlahan-lahan turun seperti itu. Sehingga usia 40 tahun perilaku, kalau misalnya di 40 tahun ada perilaku tertentu, itu menjadi indikator untuk perilaku-perilaku di usia-usia ke atas. Jadi hati-hati kalau udah usia 40 tahun ke atas, ada perilaku yang ditunjukkan, khawatir itu menjadi perilakunya akan terus-menerus. Bisa sejalan dengan psikologi agama Islam Gitu ya? itu ya, banget ya kan? Nah, betul-betul. Dan di Al-Quran diajarkan juga saking pentingnya usia 40 tahun. Hati-hati nih. Hati-hati ya. Memasuki usia Sama 40 Odi tahun. dan kemudian mamanya Brenda. Ada doa yang diajarkan yaitu bunyinya di dalam Al-Quran Al-Ahqaf 15, surat Al-Ahqaf 15 disebutkan bahwa ya Allah tunjukilah aku cara bersyukur kepadamu dengan segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku agar aku bisa beramal solih dan berikanlah aku kebaikan-kebaikan dengan cara memberikan kebaikan kepada anak cucuku dan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang bertaubat. Usia 40 tahun sejatinya, apalagi menuju ke atas, sejatinya adalah usia lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhannya, kepada Allah, spiritual gitu. Biasanya nyamping ya, nggak cuma nyamping ya. Ada juga tuh di Al-Quran ya, bahkan dikatakan betul usia 40, tapi saya lupa tuh ayatnya berapa. Karena untuk kemarin teman-teman saya usia 40 tuh, kita mendoakan ya, membacakan ayat itu yang ada di usia. Karena berasa banget loh memang. Jadi kayak begini nih, kayak double standard of aging gitu loh untuk perempuan. Ini jangan sedih ya sahabat perempuan yang bukan cuma laki-laki yang bahagia di usia 40-an. Karena perempuan agak-agak merana sedikit di usia 40-an, jadi ada double standard of aging. Maksudnya apa sih? Ada standar ganda penuaan. Kalau laki-laki di usia 40-an, ketika dia tumbuh tuh yang putih-putihnya, apalagi kalau mukanya kelihatan mapan, kelihatan bagaimana? Waktu yang hanum banget dibawa. Bahkan yang muda-muda aja naksir gitu ya. Nah kalau perempuan begitu usia 40-an, tiba-tiba rasanya kok kayak nggak menarik lagi ya. Mulai ada kerut-kerut, turun, semua turun. Nah, pada saat semua turun secara fisik, tiba-tiba perempuan ingin merasa boleh dong, ingin merasa bahwa saya lebih muda loh daripada usia saya yang sesungguhnya, meskipun 40-an tapi harus tetap young gitu. Nah ini yang bikin kadang-kadang perempuan di usia 40 tiba-tiba gini, apa yang mau saya ubah dari penampilan? Tadi bajunya konvensional, tiba-tiba buka potong sedikit biar roknya lebih pendek gitu kan. Jadi ini yang terjadi, jangan-jangan yang Anda alami karena tadi ingin struggling melawan proses penuaan dengan cara apa? Menjadi lebih muda secara instan dari outlook di luar, kemudian berteman dengan yang muda-muda karena terkait pekerjaan, namun rasanya itu defense mechanism deh mah. Gitu ya, makanya Manggara ke saya pakai ibunya saya juga ya. Saya juga kan ini ibu saya juga ini gitu. Untuk semua sahabat perempuan usia 40 and up sih. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya ya. Masih ada teman-temannya Brenda juga nih yang punya curahan hati mengenai ibunya. Setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan tentunya. Jadi kita
lanjutin ngobrol lagi ya soal penampilan mama-mama yang semakin muda malah semakin ABG. Coba kita lihat ya Brenda sama mama ini, kita berdua coba berdiri di depan. Brendanya udah walaupun tampak tertutup tubuh tapi lebih tertutup. Mamanya, wow, tatonya ini ada gambar apa sih? Sebentar. Mam, ini tato apa sih sebentar ya? Coba berbalik, Mam, berbalik sedikit berbalik, deh, Mam, Mam. biar sahabat perempuan lihat. Ada tatonya, Wow, sebentar ya. pintar ya? Dan kamu dari belakang juga dong, Dan. Nah, oke. Ini. Kalau dilihat dari belakang begini ya, siapa yang lebih muda kelihatannya? Nah, Kalau dari belakang lebih kelihatan muda loh, yang kelihatan muda, yang pakai mini dress lebih kelihatan muda outlooknya. Ini impresi loh ya, tentang impresi manajemen. Terus kemudian sebenarnya saya suka loh your color, Mam. Your color ini sebetulnya bagus loh untuk eksekutif dan pekerja profesional. Ini juga colornya begitu usia 20-an. Namun ini tertutup meskipun ketat. Di sini di usia muda pakainya masih yang ngepas badannya gitu ya. Di sini spirit yang itu nggak mesti tiba-tiba bajunya jadi lebih pendek gitu sebetulnya. Spirit yang bisa ditampilkan meskipun dengan rok yang panjang, spirit tetap bisa kelihatan yang kok sebetulnya tanpa harus dipotong, kira-kira begitu. Lihat teman depan sekarang. coba kembali. Sama-sama rambutnya curly, sama-sama panjang. Namun tadi, jadi sebetulnya atribut yang kita kenakan itu sebetulnya seperti mengekspresikan kepribadian kita. Kalau kepribadian kita di usia 40-an sudah cukup matang sebetulnya, sudah kuat, sudah jadi, dia nggak butuh atribut lebih banyak. Dia nggak butuh penguat. Itu aja Mbak Modi. Terima kasih buat Mama dan Brenda, silakan duduk bergabung dengan para penonton. Nanti kita ngobrol lagi ya. Dan pemirsa, sahabat perempuan, kita akan menyaksikan bagaimana sih pendapat masyarakat mengenai hal ini. Yuk kita saksikan sama-sama. Yang ini nih. Ya kurang pantas sih. Nggak setuju. Saya sih nggak terima ya. Kurang setuju ya. Soalnya harusnya sih disesuaikan dengan usia aja gitu. Kalau misalkan appearance-nya dia, penampilannya masih masuk juga ya, itu sih sah-sah aja. Kalau ibu saya sih yang enggak, yang pasti. Kalau saya kan udah tahu karakter ibu saya kayak gimana, jadi nggak nggak usah. Kita sadar lah ya dengan usia kita, terus dengan kita sebagai wanita, apalagi kita seorang ibu, kita punya anak, apa yang kita apresiasikan dalam penampilan kita itu menunjukkan sikap diri kita seperti apa. Jadi kalau saya sih ngelihatnya agak malu aja ya, seperti itu. Ya memang karena hidup di Indonesia yang memang nilai norma dan pendapat masyarakat cukup tinggi mempengaruhi keputusan dalam seorang individu ya. Jadi kadang-kadang pendapat masyarakat juga kayak perlu dipertimbangkan. Padahal coba kalau di luar negeri ibunya mau tatoan, kayak ibunya mau ngapain kayak kalau saya gitu. tadi Kalau yang namanya Brenda itu karena tadi terpengaruh oleh pekerjaan tadi sebetulnya. Namun Mama Brenda lupa bahwa sebetulnya di usia 40-an dia sudah sangat catur dong dan mature. Jadi dia nggak butuh penguat-penguat secara fisik. Penampilan begitu sih nggak terlalu butuh. Karena itu tadi 40 Itu tahun aja tuh sih. sepatutnya memang menjadi puncak karir gitu. Tinggal stabilnya seperti apa. Jadi yang dijual adalah karir, personality, kematangan, gitu, wisdom. ya yang berikut ini kita mengundang sahabat perempuan kita yang berikutnya ada Laila di sini. Laila yuk gabung yuk. Ayo. Ayo. Ada Laila. Ah ini dia. Nah sama mamanya nih. Silakan Mamanya nggak dibawa. Ditutup nih pakai topengnya. Ini Lailanya ini kenapa yang muda-muda berdandannya lebih satel nih. Laila umurnya berapa sekarang? Aku 24 juga sama ya sama Brenda ya. Oke, mamanya juga sekitar sama 49-an juga atau Mamaku mungkin lebih muda. lebih muda 45-an. Oke. Apa sama penampilannya seperti ini juga agak rock and roll juga atau gimana? Mama sih sama aku nggak jauh beda penampilannya, malah lebih kayaknya lebih oke mama deh sama aku. Oke, mama tuh lebih oke dalam hal apa? Dalam penampilan, terus kayak dia bergaulnya juga, misalkan dia juga suka ikut kalau aku pergi nongkrong sama teman, Mama makan. ikut. Mama selalu ikut dan dia selalu yang paling heboh gitu di antara teman-teman aku tuh, dia yang paling heboh. Terus suatu sisi pernah kejadian ada konflik gitu. Aku lagi pergi sama teman, aku nggak tahu kalau cowok aku datang ke rumah. Terus di rumah itu cuman ada mama. Dan mama ketemu sama cowokku, dari aku juga nggak tahu kejadiannya kayak gimana.
tiba-tiba dari situ mereka kayak deket gitu, sering chatting, pergi dinner Sama kamu juga? enggak, pergi berdua doang sama mama. Dan pacar aku tuh pergi berdua doang sama mama. Lambat laun otomatis bakal ketahuan dong. Nah, lama-lama ketahuan sama aku, dan aku bertanya sama mama, ternyata mereka emang udah lama menjalin kayak gitu. Pacaran Mama sama pacar kamu. antara mama Iya, dengan calon. Iya. Dalam arti kata pacaran. Kedekatan seorang mama dengan calon mantu atau kedekatan Enggak. more than that? Ada Sesuatu yang berbeda. Memang pacaran gitu. Dan waktu kita pacaran, mama sama pacar. Kamu waktu itu tahu gimana? ya langsung negur mama, aku berantem sampai mama sampai mukul aku, dan berantem gede lagi di rumah sampai aku ditangkap sama mama. Ditampar sama mama. Iya, dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari rumah. Di usia berapa saat itu? Aku keluar dari rumah udah 1 tahun lebih. Dan pacarmu pun usianya sekamu ya, Lea? 26. Mama ini divorce sama papa. Mama ini sekarang sendiri kah atau Mama seorang single parent. single parent? Waktu pacaran sama Jadi papa itu udah meninggal waktu aku umur 3 tahun. jadi selama itu mama single parent. Iya. Oke. Saat kamu sadar Sebentar. kedekatan itu, Waktu Gimana? saat kamu sadar tiba-tiba mama kok kayaknya deketnya lebih ke pacar kamu lebih dekat ke mama daripada ke kamu. Iya, Apa waktu yang itu dirasakan sesungguhnya? sakit lah. Kecewa dengan mama. Pertama aku kecewa dengan penampilan mama yang terlalu wah gitu kan, yang nggak sewajarnya di umur dia yang segitu. apa sih penampilannya mama tuh? Emang dari dulu udah begitu atau kayak seperti ini juga di momen itu akhirnya Mungkin berubah? dari semenjak papa meninggal kali ya. Berarti dari usia Dari 3 kamu tahun. Iya, dari aku Jadi kecil. kamu mengenal mama memang sudah seperti Iya. itu. Dan mama tidak pernah berubah lagi. Tidak pernah sampai keluarga sudah menegur, nenek pun menegur, tapi Lalu iya, sama dia tuh nggak dihirauin, dan sampai mama tuh berantem sama keluarga cuman gara-gara ditegur suruh rubah penampilan. Boleh tahu nggak sih penampilannya itu seperti apa sih sampai seluruh keluarga udah ngomong, kamu juga udah gitu, seperti apa maksudnya? Iya. pakai apa sih? Iya. Yang selalu kemana-mana pakai tank top, terus pakai dress mini yang ngepres body, yang selalu pakai celana jeans. Itu sih kalau pakai celana jeans wajar, tapi kalau misalnya kemana-mana pakai tank top kayak itu nggak sewajarnya. Sudah pernah mengingatkan mama. Sudah berkali-kali saya ingat. Yang mama lakukan marah. Marah, dan memang watak mama keras, jadi susah dikasih tahu. Dan itu tidak hanya penampilan, karena tadi kamu sempat bilang bahwa mama juga ikut bergaul, Iya. ikutan heboh tuh arti kata perilakunya pun Masih kayak ABG. misalnya Iya, itu sering ikut kumpul bareng sama teman-teman aku. Apa itu wujud kasih sayang mama nggak ini Iya, sebenarnya? maksudnya nemenin kamu apa? Protektif gitu. Kayak enggak deh, terlalu berlebihan kalau kayak gitu, sampai mama ikut, sampai aku pun sampai aku soal sama teman-teman, Teman-teman bilang apa? diledekin. Iya. Diledekin apa sama teman-teman, bilang apa? Ih, katanya mama ya kok kayak gitu sih, gini-gini katanya gitu. Ya aku malu lah sebagai anak punya mama yang kayak gitu. Terlepas dari rasa malu yang kita punya gitu loh. Pernah nanya ke mama nggak, Ma? Apa yang bikin mama berubah, Ma? Gitu. Pernah nanya nggak? Dari hati Atau malah nggak berubah? Iya. Justru dari awal Dari awal aku kenal udah begitu. Iya. Aku udah kasih tahu mah, Pernah tolong nanya berubah gitu. Janganlah kayak gini. Mama berpenampilan di yang sewajarnya di umur mama yang sekarang. Karena sejak papa meninggal kan mama berubah jadi begitu. Mungkin. Yang tadi Masih 3 tahun soalnya. Jadi aku Oke, nggak tahu. jadi kamu lihatnya kamu Begitu mama lihat udah udah begitu. begitu. Iya, pernah nanya nggak, Ma? Apa sih yang bikin mama berpenampilannya kayak begini gitu loh? Mama tuh ngerasa nyaman dengan penampilan mama yang kayak Oh, gini. jawabnya merasa nyaman. Pekerjaan mama apa sih kalau boleh tahu? Mama punya butik sama mama salon. Oh, mungkin karena tuntutan untuk tampil di butik dan salon ya. Nanti kita akan tanya komentar Mbak Vera dan Mbak Oki setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.